kita vaksin, jadwal vaksin yang kedua. Ini udah tanggal 17. Kita daftar dulu. Kita mau vaksin. Kita masuk ke ruang daftar dulu. Tenang aja. Jadi kita tensi dulu ya, Bu. Pejuang tatap muka. Ya, pejuang pendidikan. Karena dia tinggi aku kurang darah. Sini Les. 120/90. Dari Bandung kemarin gitu. Udah sarapan kan? Bentuk dari papa lah. Kalau buka sekolah nanti aku wajib masker lagi. Oh, aduh, dia lagi di sekolah. Iya. Jadi kita tensi dulu. Semoga tensi dan tekanan saya normal ya. Soalnya waktu vaksin yang pertama tekanan darah saya tuh tinggi. Terus yang kedua? Yang kedua kita cek dulu. Kita cek dulu nih. Marahnya di dulu kita 130/90. Berarti Sudah netral. Di sini. jadi ini guys, 130/90. Siapkan KTP. Setelah itu nanti kita akan ke sana. Pada kecamatan milik kita. Iya, karena ternyata Nomor HP-nya masih yang dulu, Masih? 08. Ini kisahnya siapa yang membawa? Papa di rumah. Ya, ditunggu dulu Pak. ya. Kayak dipanggil. Makasih Mbak ya. Oke, udah selesai pendaftaran, kita tinggal tunggu dipanggil, kemudian kita masuk screening di sebelah sana. Ruangnya di sebelah sana. Alhamdulillah hari ini tekanan darahku normal. Karena sebelumnya itu tekanan darahku tuh 150 tinggi, jadi ini termasuk normal dan bisa langsung. Jadi kalau yang bulan lalu itu aku harus istirahat dulu, nunggu beberapa waktu, kemudian di tensi lagi baru tekanan darahnya turun. Kalau ini nggak perlu karena tekanan darahnya udah normal. Oke, kita tinggal tunggu dipanggil saja. Yes, jadi aku dipanggil, aku masuk dulu. Sakit ya? Oke, kita lanjut ke screening. Nomor teleponnya diulang Pak ya, 0852 kalau misalnya kemarin sudah lolos di vaksin pertama, otomatis vaksin kedua juga lolos untuk hal ini. Ya kemarin Kayaknya nggak ada sih ya, cuma saya merasakan setelah vaksin malam ini tidur saya itu kayak nyenyak banget. Lebih enaknya di bawah tidur. tidak ada ya. Oke, berarti anak. Pak ya, penyakit. 20 Mei. Saya ingatkan hari itu sudah ada, orang sudah vaksin lengkap ya tahap 1 dan tahap 2 tetap harus pakai prokes, masih bisa terpapar tapi tidak terpapar orang yang belum pernah Kemarin kan vaksin pertama tanggal 20. Jadi ini kita udah screening, jadi tinggal sampai vaksin besok. Kita masuk ke ruang vaksin. Bismillahirrahmanirrahim.
Sudah disuntik, tinggal ke sebelah untuk dilihat. Kita tunggu sekitar 30 menit untuk tahu reaksi seperti apa. Jika tidak ada reaksi berarti aman. Kita mau jajan dulu karena masih ada waktu 30 menit untuk nunggu reaksi habis disuntik vaksin. Rencana mau pengen beli bubur ketan gitu. Ini agak gerimis guys. Kita udah beli bubur. Yang lain ada juga. Ini para penunggu ijazah vaksin. ijazah vaksin. Ye, dapat ijazah. Sendiri. Artinya Oke, ya, Pak. Ya. Oke, terima kasih. Oke, jadi udah dapat. Aman, tidak ada reaksi apa-apa. Alhamdulillah tidak ada reaksi apa-apa. Lulus, Bu? Lulus? Dapat ijazah? Alhamdulillah bisa lancar, nggak ada keluhan apa-apa sampai ini udah 30 menitan dan mau kembali lagi ke madrasah. Kita kembali kerja karena banyak kerjaan yang harus diselesaikan dengan cepat. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi vlognya berlanjut ke video ini ya. Jadi ini adalah hari ketiga, tepatnya di tanggal 19 Juni 2021. Berarti 3 hari setelah aku melakukan vaksin yang kedua. Nah, di sini aku cuma ingin menjelaskan reaksi dan perasaan apa yang aku rasakan setelah kurang lebih 3 hari ini aku melakukan vaksin ya. Oke, jadi setelah vaksin yang kedua ini aku tidak merasakan hal-hal yang berbeda dengan sehari-hari, tidak ada reaksi yang berbeda, ya normal seperti biasanya. Berbeda dengan vaksin yang pertama. Jadi ketika aku melakukan vaksin yang pertama, reaksi yang sangat aku rasakan itu adalah ketika aku ingin tidur malam. Rasa ngantuknya itu benar-benar terasa waktu jam tidur malamku. Kemudian aku merasakan tidurku lebih nyenyak dan durasi tidurnya juga jauh lebih panjang. Tapi pada vaksin yang kedua, aku tidak merasakan hal-hal seperti itu. Merasakan ngantuk juga enggak. Jadi jam tidurku seperti biasa aja. Durasi tidurnya juga biasa aja. Rasa kantuknya juga enggak yang ngantuk-ngantuk banget gitu. Nah, di beberapa kasus atau beberapa kali aku mendengar, baik itu di sosial media ataupun dari temanku secara langsung yang sudah melakukan vaksin yang pertama, mereka rata-rata setelah divaksin ada yang langsung tidur gitu, ada yang lapar, ada yang rasa gimana. Nah, aku itu malah nggak ada merasakan apa-apa, bahkan tidak ada ngerasa ngantuk setelah vaksin, tidak ngerasakan apa-apa, pokoknya nggak ada. Tetapi pada saat malam ketika aku mau tidur jam 11-an atau jam setengah 11-an gitu, nah rasa tidur itu yang benar-benar ngerasakan rileks banget, enak banget, ngantuk banget gitu. Aku nggak tahu bagi teman-teman yang lain ya, apakah ada merasakan hal yang seperti aku alami atau nggak ada. Karena setiap tubuh itu kan berbeda-beda yang ngerespon dan efek dari vaksinnya juga berbeda-beda tergantung tubuh masing-masing gitu. Nah, untuk yang kedua ini aku biasa aja, udah kayak ya udah biasa aja, habis disuntik ya udah cuma kerasa pegel aja atau apa, terasa nyeri di bagian yang disuntik. Nah, perbedaan antara vaksin 1 dan vaksin kedua, vaksin pertama waktu disuntikan itu nggak terasa ya, cuma kayak apa ya, nggak kerasa sakit lah pokoknya, intinya kayak gitu. Nah, tetapi untuk vaksin yang kedua dia lebih terasa, pas disuntikan jarumnya itu masuk lebih terasa, dan ketika cairan vaksinnya dimasukkan juga lebih terasa, dan rasa nyeri dan sakit itu juga lebih terasa ketimbang vaksin yang pertama. Dan ini menurut petugas di sana ini adalah hal yang wajar, dan mereka juga menyampaikan ketika kita melakukan screening, mereka menyampaikan untuk bersiap-siap, menyiapkan mental karena vaksin yang ini agak terasa lebih sakit ketimbang yang pertama. Itu aja sih. Dan alhamdulillah 3 hari ini di tanggal 19 ini tepatnya ya,
aku membuat video ini aku nggak ada ngerasakan efek apa-apa, ya. Ya udah seperti biasa aja gitu. Dan menurut aku kembali kepada kondisi tubuh masing-masing ya. Dan bagi teman-teman yang ingin melakukan vaksin, jangan takut. Ketika kalian screening juga harus menerangkan yang sejujur-jujurnya fakta tentang tubuh dan kesehatan kalian. Jangan sampai kalian menyembunyikan sesuatu, entah itu penyakit kalian atau penyakit bawaan atau tentang kesehatan kalian saat melakukan vaksin. Karena itu akan berbahaya dan berdampak tidak baik pada tubuh kalian. Jangan sampai yang disalahkan adalah vaksinnya atau petugasnya. Ya, jadi kenali kondisi tubuh kalian terlebih dahulu. Jangan sampai salah ketika kalian screening. Karena tahapan vaksin itu ada beberapa tahapan baru bisa masuk ke ruang vaksin dan disuntikan vaksin. Yang sangat penting adalah ketika saat kalian melakukan tanya jawab pada saat screening. Itu sangat menentukan kalian layak atau tidaknya diberi vaksin. Ya. Dan perlu diketahui juga pada saat kita divaksin yang pertama jaraknya adalah 28 hari baru bisa melakukan vaksin yang kedua. Dan ini tergantung dari jenis vaksinnya ya. Ada beberapa jenis vaksin yang berbeda. Ada vaksin yang jaraknya 3 bulan baru vaksin kedua gitu ya. Mungkin teman-teman juga udah pada tahu jenis vaksinnya, bisa googling, bisa searching. Teman-teman bisa mencari lebih detail lagi tentang vaksin tersebut. Di sini aku hanya berbagi pengalaman terhadap teman-teman. Di saat aku melakukan vaksin tahap 1 dan tahap 2. Dan alhamdulillah baik-baik saja, tidak terjadi efek-efek yang mengganggu kondisi tubuhku hingga saat ini. Dan patut digarisbawahi, ketika kita sudah vaksin itu belum berarti kita 100% akan terhindar dari virus COVID-19. Tetapi setidaknya dengan vaksin ini, kita sudah memiliki daya tahan tubuh yang lebih kuat atau lebih kebal dibanding yang belum divaksin. Nah, dari itu kita juga tetap harus mematuhi protokol kesehatan. Jadi kita tidak boleh menyepelekan protokol kesehatan walaupun kita sudah melakukan vaksin. Nah, teman-teman, semoga videoku ini bermanfaat dan juga bisa memberi gambaran kepada teman-teman yang ingin melakukan vaksin. Oke, teman-teman, aku rasa cukup videoku kali ini. Semoga kita selalu terhindar dari hal-hal yang kurang baik dan tentunya kita dijauhi oleh virus COVID-19 ini. Jangan lupa jaga kesehatan dan jaga kebersihan, serta selalu patuhi protokol kesehatan dengan cara mematuhi 5M. Jika teman-teman suka dengan videoku kali ini, jangan lupa di like, di komen, serta di subscribe channel YouTube aku, biar channel YouTube aku semakin berkembang lagi, serta selalu nyalakan lambang loncengnya dan jangan lupa di subscribe ya teman-teman. Oke teman-teman, sampai jumpa pada video aku selanjutnya. Salam manis dan bye-bye.